Karena Yesus tinggal dalamku, aku pemenang karena Yesus selalu sertaku. Aku pemenang karena Yesus mengasihiku. Akulah pemenang. Aku telah menang atas segala dosa-dosaku. Aku telah menang atas iblis yang menggodaku. Aku telah menang atas segala ketakutanku. Ku jadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku lebih dari pemenang. Salam teman-teman. Wah, kembali Kak Lia bersuka cita karena boleh bertemu dengan teman-teman meskipun secara online. Dan bersyukur untuk hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun secara video, tetapi kami tahu kuasa-Mu bekerja dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk Tuhan berkati. Di dalam nama-Mu Yesus, amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau diberkati dengan satu tema, godaan dari si jahat. Wah, gimana ya godaan dari si jahat? Tetapi sebelumnya kita mau membaca dari firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita dari kitab Yakobus 1 ayat 14. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya sudah, mari kita bersama-sama mengucapkannya. 3, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa keinginan kita dipakai oleh si jahat, yaitu iblis, untuk menggodai kita, untuk menipu kita. Gimana ya caranya ya? Banyak, mari. Salah satunya yaitu, nah teman-teman lihat, teman kita ini menangis. Kenapa dia menangis? Karena ada es krim. Pada waktu itu dia kurang sehat. Ada es krim, ada sama adiknya. Tetapi dia mau es krim itu. Mamanya katakan, "Nak, kamu belum bisa makan es krim karena kamu masih batuk dan kamu masih panas. Nanti setelah sembuh kamu baru bisa makan es krim." Tapi dia tidak mau, dia terus nangis. Aku gak mau es krim. Ya gak dikasih mamanya. Nah, inilah salah satu keinginan yang menjatuhkan dia, padahal kalau dia makan es krim itu nanti dia jadi sakit. Nah, bagaimana supaya kita bisa menahan, supaya kita tidak tertipu dengan keinginan kita? Keinginan itu memang diberikan Tuhan sama kita, tetapi kita harus bisa menjaganya. Gimana ya? Nah, firman Tuhan memberikan bagi kita dengan sebuah cerita. Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Waduh, dia tidak makan, tidak minum. Kali aja kalau puasa sorenya makan. Teman-teman makan gak kalau puasa? Pasti ada bukaannya ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia terus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Nah, pastilah lapar perutnya. Kalau kita berpuasa pasti lapar. Nah, dia dibawa ke padang gurun. Di padang gurun kan gak ada air, gak ada apa-apa, tetapi ada batu.
Nah, melihat ini si iblis bilang gini, wah, kamu lapar, kamu bisa menjadikan batu ini menjadi roti. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak punya kuasa, punya kuasa. Tetapi pada saat itu dia tidak mau dicobai oleh si iblis. Akhirnya dia berkata, iblis, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Nah, si iblisnya pergi. Apakah dia terus meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Dia mencoba lagi. Dia mau supaya Tuhan Yesusnya jatuh. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah yang tinggi. Iblisnya mengatakan, ada tertulis tentang engkau. Kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, wah tinggi ya, ke bawah, pastilah ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangan, sehingga kamu tidak terjatuh ke bawah. Akhirnya Tuhan Yesus mau menang. Dia katakan, hai iblis, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalah lagi si iblisnya. Tapi dia tidak menyerah. Dia bawa lagi Tuhan Yesus. Kemana? Ke tempat yang paling tinggi. Nah, dari tempat yang paling tinggi ini, dia bisa melihat keindahan seluruh dunia. Wah, asik banget ya. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan itu, betapa indahnya. Kalian pernah pergi ke laut, lihat laut. Waduh, pergi ke kebun, lihat tanaman, lihat yang hijau-hijau. Tapi ini ke tempat yang paling tinggi. Iblisnya membawa Tuhan Yesus sehingga diperlihatkan semua kemewahan. Siapa yang gak mau mewah ya? Siapa yang gak mau kaya? Nah, apa yang dikatakan si iblis kepada Tuhan Yesus? Dia katakan, semua ini, kata si iblis sama Tuhan, semuanya ini kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Wah, tipuan si iblis bukan main. Bukankah Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya? Benar, Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Tetapi si iblis mengatakan, semuanya akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menyembah Dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia marah. Hanya engkau iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kata Tuhan Yesus, benar. Bukan kepada yang lain kita menyembah, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus. Wow, akhirnya tipuannya tidak kena. Tipuannya tidak berlaku terhadap Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia ada di dalam Tuhan, dia memakai firman Tuhan. Nah, apakah iblisnya berhenti untuk menggodai? Tidak, hingga sampai saat sekarang. Karena firman Tuhan mengatakan iblisnya pergi dan akan datang lagi mencoba karena dia mau melihat waktu yang tepat. Nah, teman-teman, godaan itu tetap ada sama kita. Apakah teman-teman mau menang? Iya, kalian mau menang. Ayo, mari kita bersama-sama untuk menang. Saya mau menang. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pertolongan bapak mama, bukan dengan siapa-siapa, tetapi hanya dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa menang mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu harus dilakukan, yaitu membaca firman Tuhan. Nah, kalau dia tidak bisa pernah membaca firman Tuhan, bagaimana dia mau mengandalkan Tuhan? Dia kan tidak tahu siapa Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan. Dan sebelum baca, berdoa. Jadi dua hal, membaca firman Tuhan dan berdoa. Kemudian lakukan. Jadi ada 3 hal yang membuat kita boleh menang. Yang pertama, kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa. Kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah artinya mengandalkan firman Tuhan. Oke teman-teman, mari kita menang terhadap godaan si jahat, terhadap godaan si iblis. Karena itu akan datang
setiap saat melalui apa? Keinginan kita. Biar kita serahkan sama Tuhan supaya kita boleh menang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memperlihatkan bagaimana caranya untuk menang. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan teladan. Berkatilah firman-Mu dan kami mau menang bersama-sama dengan Engkau. Karena si iblis tetap menggoda kami di dalam keinginan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.